Terbongkar sudah, Rusia katakan Inggris sebagai dalang pembunuhan warga sipil di Bucha. Hurrah! Kremlin membantah segala tuduhan mengenai apa yang terjadi di Bucha, Ukraina. Tidak ada perang, tentara Rusia yang heroik hanya membela tanah air dengan berhati-hati agar tidak menyerang warga sipil. Sebelumnya, Ukraina mengatakan lebih dari 300 warganya dihabisi oleh Rusia di Bucha dan Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida, namun Moskow membantah tuduhan itu mentah-mentah. Media Rusia menyiarkan rekaman mengerikan mengenai apa yang terjadi di Bucha, tetapi penonton diberitahu bahwa situasi itu diciptakan oleh pejabat Ukraina dengan bantuan Barat. Ini dilakukan oleh para profesional seperti Inggris, mereka yang terbaik di bidang operasi informasi, kata pengamat Gevor Mirzarian. Mereka tahu bagaimana memposisikan tubuh-tubuh itu dengan benar, melakukan segalanya dengan benar, membentuk citra yang disukai Barat. Sedangkan pembawa acara program bincang-bincang itu, Olesia Loseva, mengatakan Bucha sengaja dipilih karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini menyebut Putin sebagai tukang jagal, sehingga bagi orang-orang Amerika pernyataan itu harus jelas. Ini adalah taktik klasik untuk menghadapi tuduhan serupa, menyangkal, menganggapnya salah, dan apabila memungkinkan menyalahkan orang lain. Beberapa media termasuk surat kabar pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda menerbitkan laporan yang menuduh pasukan Ukraina atau kelompok militanlah yang mendalangi pembunuhan warga sipil di Bucha itu. Surat kabar itu juga menuduh dan mengatakan propaganda Kiev dikendalikan oleh kurator Barat. Mereka menyebut Inggris mendapat berita palsu mengenai tentara Rusia. Kemudian BBC, The Guardian, serta Independent membantu mempromosikannya. Mantan Presiden Dmitry Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Keamanan Rusia juga menyampaikan hal serupa. Medvedev juga membongkar bahwa angkatan bersenjata Ukraina menghabisi warga sipil mereka sendiri demi membuat Rusia tampak tidak manusiawi dan mendapat penghinaan tertinggi. Hal itu pun berhasil dilakukan Barat dan juga Ukraina. Rusia klaim melenyapkan 51 situs militer Ukraina dalam satu malam. Pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 sasaran militer Ukraina dan semalam, termasuk 2 kluster artileri dan 2 sistem roket peluncuran ganda. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov. Pada malam hari, penerbangan strategis pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 fasilitas militer Ukraina. Mereka termasuk 4 pos komando, 2 sistem peluncuran sistem rudal permukaan ke udara OSA AKM di sekitar komunitas Barsenkovo dan juga Slasias, ujar Konasenkov dikutip dari TASS. 2 baterai artileri, 2 sistem roket peluncur ganda, 4 artileri lapangan dan gudang rudal di sekitar komunitas Konstantinovka dan juga Krestice, serta 32 pos pertahanan dan area konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutnya, menurutnya, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghilangkan kilang minyak dan 3 depot atau depot bahan bakar dan pelumas di dekat Odessa menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi. Pagi ini, sebuah kilang minyak dan 3 depot bahan bakar dan pelumas yang memasok bahan bakar untuk kelompok pasukan Ukraina ke arah Nikolaev dieliminasi menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi, katanya. Ia juga menjelaskan Angkatan Bersenjata Rusia telah melenyapkan 125 pesawat tempur, 88 helikopter dan 383 drone sejak awal operasi militer khusus ini di Ukraina.
Secara keseluruhan sejak awal operasi militer khusus, 125 pesawat tempur dan 88 helikopter dan 383 kendaraan udara tak berawak, 221 sistem rudal permukaan ke udara, 1.903 tank dan kendaraan tempur lebih baja lainnya, 207 sistem roket multi peluncur, 805 persenjataan dan mortir artileri lapangan, serta 1.781 unit peralatan otomotif militer khusus telah dieliminasi, katanya. Menurutnya, hari ini sistem pertahanan udara pasukan dirgantara Rusia menembak jatuh 2 drone Ukraina di sekitar komunitas Kudryavka dan juga Suvrovka. Polandia kecewa sanksi anti Rusia tidak berhasil, ini buktinya. Pemulihan rubel Rusia menunjukkan sanksi terhadap Moskow tidak sesuai dengan tujuannya. Pernyataan itu diungkapkan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada hari Sabtu 2 April. Sejumlah besar negara termasuk anggota Uni Eropa memberlakukan pembatasan terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina pada akhir Februari. Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas, sanksi yang kita berikan sejauh ini tidak berhasil. Bukti terbaik adalah nilai tukar rubel, ujar Morawiecki dilansir RT.com. Nilai tukar rubel tes lakmus ini telah kembali ke level sebelum agresi Rusia terhadap Ukraina. Apa artinya? Ini berarti bahwa semua tindakan ekonomi, keuangan, anggaran dan moneter tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh beberapa pemimpin. Itu perlu dikatakan dengan sangat keras, tegas dia, berbicara di pusat pengungsi Ukraina di Otwock dekat Warsawa, Polandia. Polandia telah mengajukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina. Awal pekan ini, Perdana Menteri men-tweet, sanksi itu seharusnya menghentikan Putin. Jika belum itu berarti sanksi itu tidak cukup kuat.